Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triatianti dengan NPM 0321180993 dari kelas 6D Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut RPP yang sudah saya buat. Berikut penjelasan mengenai RPP yang telah saya buat. Yang pertama ada komponen identitas. Di dalamnya meliputi nama sekolah. Nama sekolah adalah SMPN 1 Cipanas, dan yang kedua mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas untuk semester kelas 8 semester 2, materi pokok puisi dan alokasi waktu 2x45 atau 1 pertemuan. Komponen selanjutnya ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Kompetensi ini meliputi sikap religius, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya adalah komponen kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Ada 2 kompetensi dasar yang saya pilih. Yang pertama yaitu 3.8 dengan kompetensi dasar menelaah unsur pembangun teks yang dibaca atau yang didengar, dan dengan indikator 3.8.1 menjelaskan unsur-unsur pembangun teks puisi, dan 3.8.2 menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan unsur pembangun pada puisi. Dengan indikator yang pertama 4.8.1 membuat teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi, dan yang kedua 4.8.2 menguraikan unsur-unsur pembangun puisi dari puisi yang telah dibuat. Komponen selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat, yang pertama, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur puisi. Yang kedua, siswa dapat menentukan unsur-unsur puisi yang didengar atau yang dibaca. Yang ketiga, siswa dapat menyusun teks puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Dan yang keempat, siswa dapat menguraikan unsur-unsur pembangun puisi dari puisi yang telah dibuat. Komponen selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian puisi, dan yang kedua adalah unsur-unsur pembangun pada puisi. Dengan mode pembelajaran kooperatif, metode pembelajaran yang digunakan yang pertama ada tanya jawab, yang kedua adalah diskusi, dan yang ketiga ada ceramah. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu strategi pembelajaran inquiry. Pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, dan media atau alat yang digunakan pada saat proses pembelajaran yaitu yang pertama panah gambar, dan yang kedua papan cinta, dan yang ketiga contoh teks-teks puisi. Komponen selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada penutup. Pada pendahuluan, langkah yang pertama yaitu mengucapkan salam dan berdoa. Yang kedua, guru melakukan absensi. Yang ketiga, memberi motivasi belajar kepada siswa agar siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keenam adalah membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Di sini terjadi mode pembelajaran kooperatif, yaitu dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Pada kegiatan pendahuluan ini waktunya ada 15 menit. Selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini saya sudah mulai menerapkan saya sudah menerapkan pendekatan saintifik, yaitu yang di dalamnya ada mengamati, menanya, menalar, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. Langkah-langkahnya yang pertama, pada mengamati, siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi unsur-unsur
pembangun puisi dengan menggunakan media papan tulis. Dengan media yang telah saya buat, membantu menjelaskan saya untuk menjelaskan materi dari unsur-unsur puisi dengan menggunakan papan cinta. Di sini terjadinya metode ceramah. Dan yang kedua, selanjutnya siswa membaca puisi yang dibagikan oleh guru pada setiap kelompok secara cermat untuk mendiskusikan, menentukan unsur-unsur atau unsur-unsur puisi yang tadi telah saya jelaskan. Kegiatan kedua yaitu menanya. Kegiatannya setelah membaca puisi, siswa diarahkan untuk berpikir, mendiskusikan, menentukan unsur-unsur puisi yang dibaca tersebut. Di sini siswa sudah masuk kepada pembelajaran inquiry, yaitu berpikir. Selanjutnya ada menalar. Pada menalar, setelah berdiskusi, peserta didik berpikir logis dan mengumpulkan hasil diskusi untuk menentukan unsur-unsur pada puisi. Yang keempat adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi di sini, peserta didik menelaah rangkuman unsur-unsur puisi tersebut. Peserta didik menentukan unsur puisi yang ditugaskan dan membuat mind mapping mengenai unsur-unsur puisi yang telah dibaca. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan, peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi dalam menelaah unsur puisi. Dan yang terakhir, peserta didik dan guru melakukan kegiatan tanya jawab. Begitulah kegiatan pada kegiatan inti pada proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan saintifik. Kegiatan ketiga yaitu penutup. Pada penutup ini, guru memberikan tindak lanjut berupa PR membuat puisi sesuai dengan tema yang telah dipilih melalui permainan lempar gambar. Permainan lempar gambar ini bertujuan untuk agar siswa memilih tema untuk membuat puisi. Dengan cara yang pertama, guru menyiapkan papan lempar berupa gambar-gambar atau tema-tema alam. Setelah itu, setiap siswa melempar gambar tersebut dengan bola yang telah dibuat. Dan jika siswa mengenai gambar tersebut, berarti itu adalah tema yang akan dibuat siswa. Tidak hanya membuat puisi dengan memperhatikan tema yang telah didapat, tapi juga memperhatikan unsur-unsur pada pembangun puisi. Selanjutnya, guru menutup diskusi dan memberikan apresiasi kepada kelompok terbaik. Yang ketiga adalah guru menyampaikan kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan membaca doa. Dan yang terakhir, guru memberi salam. Begitulah kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Komponen selanjutnya adalah penilaian hasil pembelajaran. Teknik penilaiannya yang pertama ada penilaian sikap dengan pengamatan meliputi yang pertama disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Skor yang akan didapat atau diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria, yaitu 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan dengan tes tertulis dengan menjawab pertanyaan yang sudah dibuat oleh guru. Ada 4 pertanyaan dengan skor 1. Jika siswa mampu menyebutkan unsur intrinsik, siswa diberi 25 skor. Jika siswa mampu menjelaskan pengertian majas, siswa diberi 25 skor. Jika siswa mampu menjawab tema puisi yang dibaca, diberikan 25 skor. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan suasana yang terdapat pada puisi yang dibaca, mendapatkan 25 skor. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan dengan tes tertulis. Tes tertulis ini yaitu siswa ditugaskan untuk membuat puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun pada teks puisi dan dengan tema yang telah didapat pada permainan lempar gambar yang tadi. Kriterianya yang pertama, unsur-unsur puisi mendapatkan skor 4 jika siswa mampu membuat puisi dan memenuhi semua unsur-unsur pembangun puisi. Bernilai 3, siswa mampu membuat puisi tetapi ada suatu unsur yang tidak terpenuhi. 2, siswa mampu membuat puisi tetapi ada 2 unsur yang tidak terpenuhi. Dan
ya, dan mendapatkan 1 skor siswa tidak dapat membangun puisi. Cukup sekian pemaparan mengenai RPP yang telah saya buat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.